ilmu, tinggi pengabdian, untuk kerja dalam dunia dan dalam gereja. Sing-singkan lengan bajumu, jangan sayup waktu. Berdasar Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, paginya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jika saat ini kita boleh berjumpa dalam ibadah online Persekutuan Kaum Perempuan Gereja Pok Laheroi Jumat 18 September 2020. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami beribadah dan memuliakan nama-Mu, meskipun kami melaksanakan di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami, dan memberkati persekutuan ibadah ini. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi kami sesama. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang akan kita baca terambil dari Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mengharapkan agar ia senantiasa menerima perbuatan baik dari orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa mempersoalkan latar belakang kehidupan orang tersebut? Ada yang bilang kalau berbuat baik itu melelahkan karena ujung-ujungnya hanya menyakiti dan tersakiti. Bahkan ada yang bilang jika ia terus berbuat baik, ia akan dan hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Betulkah berbuat baik itu melelahkan sehingga kita enggan untuk melakukannya? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik sebenarnya tidak melelahkan jika kita memiliki alasan dan motivasi yang benar dan tulus. Berbuat baik bukanlah sesuatu hal yang diperdebatkan, sebab berbuat baik merupakan salah satu bukti syukur kita kepada Allah. Terkadang manusia hanya memandang kebaikan yang dilakukannya hanya sebagai ucapan terima kasih atau balas budi karena orang lain telah berbuat baik kepada dirinya. Namun, apa itu sebenarnya yang dikehendaki Allah? Allah menginginkan kebaikan yang kita berikan bagi orang lain merupakan kebaikan yang tulus dari dalam hati kita. Salah satu kebaikan yang bisa kita berikan untuk sesama kita yaitu sikap saling menolong sesama kita merupakan bukti nyata kita untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu mengasihi sesama. Kita harus menolong sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Ketika kita menolong orang lain, janganlah kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita perbuat. Namun, lakukanlah itu dengan ketulusan hati, sebab Ia melihat hati dan perbuatan kita. Berbuat baik merupakan sebuah kesempatan yang telah Allah berikan bagi kita. Hidup ini merupakan sebuah kesempatan, sehingga selagi kita masih diberikan nafas kehidupan olehnya, marilah kita berbuat baik kepada sesama kita. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 10 berbunyi demikian. Karena itu, selama masih diberi kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oleh sebab itu, janganlah jemu untuk melakukan kebaikan, sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saya ulangi, sebab apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini kita akan mempersembahkan korban syukur kita. Namun, dengarlah amanat persembahan kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Demikian bunyinya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita puji Tuhan dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Kami boleh mengucap syukur kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman Tuhan kami dengar hari ini menjadi kekuatan kami menjalankan hidup hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi hamba-Mu ini agar dilayakkan untuk terus melayani Engkau. Pada hari ini secara khusus kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah. Berikan kelancaran dalam setiap pekerjaan, aktivitas dan tanggung jawab sehari-hari yang dilakukan baik dalam rumah dan ataupun di luar rumah. Berikan selalu kesehatan supaya dapat bekerja dengan lancar, dan biarlah kami semua menjadi keluarga yang selalu bersama dan berharap hanya kepadamu. Berkati anak-anak kami masih dalam pendidikan, berikan kepintaran dalam menuntut ilmu sehingga dapat meraih cita-cita masa depan yang gemilang. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat persekutuan kaum perempuan Gereja Pok Lahiroi. Kiranya Tuhan memberkati. Berikan kami yang selalu rindu untuk bersekutu kepadamu Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang belum dapat bergabung dalam ibadah ini, apapun yang menjadi persoalannya, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah dengan persekutuan kami ini, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami juga mohon kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah dikumpulkan, kiranya dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan melaksanakan tugas kesaksian, persekutuan dan pelayanan. Berkati yang apa ada pada kami, Tuhan ajar kami untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, segala permohonan dan ucapan syukur yang kami sampaikan sebelum keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, Tuhan sudah mengetahuinya. Biarlah segala permohonan kami ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.